Oke, selamat malam guys. Bertemu kembali dengan saya Bento Hausong di Bento Power Nganjuk Channel ya. Oke. Langsung saja ya, seperti biasa malam hari ini saya akan membuat konten mengenai seputar elektronik untuk power amplifier khususnya ya, teman-teman ya. Menanggapi request dari teman-teman yang kemarin yang meminta menunjukkan waktu kemarin kan saya pengujian menggunakan Toshiba 5200 ya. Itu banyak teman-teman itu yang bertanya, Mas itu kok yang dicoba pakai Toshiba, bagaimana kalau dicoba pakai Sanken Mas? Itu mungkin wattnya bisa lebih besar seperti itu ya. Ini mengenai video yang kemarin yang pengukuran watt itu loh ya. Nanya itu ada yang WA ke saya juga kemarin, ada beberapa temen itu ya follow minta dibikinkan tutorial yang menggunakan Sanken nanti dengan tegangan sama dan beban yang sama, juga PSU yang sama itu. Oke, untuk kali ini kita akan membuktikan lagi seperti biasa ya. Saya akan menggunakan transistor jenis Sanken, Toshiba, dan ada lagi satu menggunakan MJL nanti yang saya pakai. Ini menggunakan Toshiba ya lor ya. Ini masih Toshiba. Dan ini saya menggunakan ini yang Sanken. Ini HS-nya khas ini. Ini Sanken. Sama-sama menggunakan 2 set. Ini. Dan satu lagi ini nanti menggunakan MJL, ini belum saya pasang, nanti saya pasang dulu sebentar. Menggunakan MJL 2 produk dari Onsemi, MJL 21193 dan 94 ya. Ini ori, ini lor, bawaan dari Power TD, ini saya lepas untuk pengujian. Sebenarnya kalau teman-teman yang sudah memahami yang saya bahas kemarin itu, video kali ini sudah bisa menebak sebenarnya. Tapi untuk lebih meyakinkan, alangkah baiknya kita coba seperti biasa ya, untuk lebih meyakinkan. Jadi untuk teman-teman bisa disimak di sini nanti untuk hasilnya kalau kita menggunakan transistor final dengan jenis yang berbeda tapi menggunakan beban yang sama dan PSU yang sama gitu ya. Seperti biasa nanti kita menggunakan osiloskop ini sebagai alat untuk kita melihat batas clipping atau peak dari power itu nanti. PSU juga masih menggunakan yang sama. Ini saya menggunakan 20 ampere yang kemarin dibahas. Ini dengan elko, ini satu rel elko dan satu buah beban Damilut 4 ohm sebagai beban nanti ya lor ya. Ini Damilut. Kalau kita mau tahu daya dari power kita itu seberapa, itu harus ada ini Damilut, ini harus punya ya lor ya, harus ada supaya benar-benar real nanti hasil pengukuran itu seperti apa. Oke. Untuk yang pertama langsung saja ya lor ya, kita coba dulu yang menggunakan transistor jenis Sanken ini, saya coba dulu nanti hasilnya seperti apa. Kemudian untuk langkah berikutnya nanti Toshiba menyusul dan MJL nya itu ya, seperti biasa masih menggunakan alat ukur yang seperti kemarin. Oke, saya siapkan dulu. Oke, ini sudah saya pasang ya. Sudah saya pasang, ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini yang Sanken tadi sudah saya pasang. Sekarang saya mau ukur dulu untuk tegangan DC yang kita pakai untuk memastikan ketiga kit nanti menggunakan tegangan yang sama. Oke. Ini ya. Saya menggunakan spek yang sama seperti kemarin ya lor ya. PSU-nya dengan trafo yang sama, juga PSU yang sama, kapasitor bank elko-nya itu juga sama. Menggunakan volt yang sama seperti kemarin, tetap 45 volt yang saya pakai. 45 volt DC. Sekarang diukur dulu untuk tegangan DC yang kita pakai. Saya menggunakan 63. Ini kelistrikan lumayan bagus untuk hari ini. 63 DC lor atau 45. Ada drop, masih ada drop sedikit sebenarnya. Tapi ya kurang lebih seginilah 63 ya. Mendekati 65. Oke. Sekarang langsung saja saya coba untuk
pengukuran RMS-nya bisa dilihat ya, ini avonya masih sama digital yang kemarin yang saya pakai itu ya, dengan beban tetap masih sama 1 kHz sebagai input. Ini osiloskop, nah ini bisa dilihat nanti. Osiloskopnya kita pakai untuk melihat nanti batas peak dari power. Oke, menggunakan 45 volt, beban 4 ohm, menggunakan transistor final Sanken 2 set, frekuensi 1 kHz. Oke, langsung kita coba. Nah, ini sudah mulai klik ya. Ada di 36. Ada di 36 volt VRMS hasil output pengukurannya menggunakan transistor Sanken, maaf. 36 VRMS ya. Ini bisa dilihat 36, sekitar 36 37. Nah. Oke, bisa dilihat ya. 36 37 ini kelistrikan lumayan bagus. Nah, di sini. Oke, ya. Sekarang kita lanjut untuk pengukuran menggunakan transistor Toshiba. Toshiba 5200, sama-sama menggunakan 2 set ya ini ya. Ini juga 2 set. Nah, dengan driver yang sama ya. Ini drivernya juga sama. Ini saya pakai adalah SCK versi standar. Ini belum ada TEF. Nah, ini kenapa kok nggak saya TEF? Nah, itu nanti ya kita bahas di video berikutnya ya. Itu nanti juga ada pembahasan mengenai kenapa power harus di TEF dan mengapa power tidak perlu di TEF. Itu juga nanti akan saya bahas di video saat berikutnya. Oke. Oke, saya siapkan dulu untuk PSU untuk kit yang kedua. Oke, bentar ya. Oke, ini yang kedua, kit yang kedua sudah saya pasang. Ini transistor menggunakan Toshiba 5200 dengan beban yang sama, juga tegangan yang sama ya. Sekarang kita lihat kembali pengukuran untuk kit yang menggunakan transistor final 5200 Toshiba. Oke, langsung ya. Dinaikkan seperti biasa, seperti tadi. Ini untuk output digital sebagai output pengukur RMS. Oke, coba dulu. Nah, ini sudah mulai klik. Ukur adalah sekitar 36 sekian atau 37, berarti sama ya lor ya, bisa dilihat di sini ya. 36 sekian atau dibulatkan menjadi 37. Oke, ini sinusnya sudah mulai ngotak sama seperti tadi. Kelihatan ya di situ. Waktu itu kelihatan, tapi ini sudah ngotak. Nah, di sini 2 jenis transistor final sudah kita coba, Sanken dan Toshiba. Dia menghasilkan VRMS yang sama. Kenapa kok sama? Kenapa kok datasheetnya nggak sama? Toshiba itu lebih kecil dari Sanken, tapi pada kenyataannya kok hasilnya sama. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di video saya yang terakhir. Sekarang lanjut untuk pengukuran menggunakan transistor yang ketiga atau MCL. Oke, saya siapkan dulu. Bentar. Oke, ini yang MCL juga sudah saya pasang ya, Lor ya. Ini tadi saya pindah HS-nya yang 5200 tadi saya lepas, saya ganti dengan MCL di sini. Itu karena apa? Kalau bikin lagi nanti kelamaan, jadi saya pindah aja. Tapi intinya sama lah, levelnya juga sama ya. Oke, ini masih menggunakan yang sama tadi ya, seperti tadi speknya. Bentar. Seperti speknya masih sama seperti tadi. Ini alat ukur nanti saya jelaskan di penjabarannya nanti di akhir video. Nah, ini saya sudah saya pasang, sudah saya tancap. Ini MCL-nya 2 set juga ya. Sama MCL 2 set. Output digital, osiloskop. Sekarang kita tarik lagi inputnya seperti tadi. Kita lihat kembali sinusnya dengan nilai beban sama, volt juga sama. Oh, bentar. Osiloskopnya agak bermasalah, bentar ya. Oke, ini ya. Tadi probnya agak
kurang nempel. Ini sudah saya benahi. Oke, kita tarik kembali inputnya. Oke, masih. Nah, ini menghasilkan output sekitar 37 juga, sama ya. Nah, ini sudah mulai klip, ini kotak kelihatan ya. Ini juga menghasilkan 37 VRMS juga sama itu ya, kurang lebih hampir sama 37. Nah, di sini. Oke, sudah jelas ya ini. Sekarang saya jelaskan kenapa kok hasilnya ketiga transistor ini wattnya itu sama. Itu. Sebenarnya ini sudah bisa dipahami dari video saya yang kemarin ya lur ya. Kalau menyimak video saya yang kemarin itu teman-teman sudah bisa memprediksi dari awal video itu sebenarnya kalau saya yakin sudah bisa lah. Hasilnya pun nanti akan tetap sama itu. Teman-teman sudah punya pemikiran kalau menyimak video ya saya yang kemarin. Tapi karena banyaknya request dari teman-teman itu minta dibuktikan secara real menggunakan transistor antara Sanken dan Toshiba. Nah, di sini saya tambahkan juga MJL sekalian. Ini bisa lebih meyakinkan lagi teman-teman kalau ternyata rumus yang saya kasih kemarin itu benar dan real gitu, seperti itu kurang lebih. Kenapa? Oke, sekarang saya akan menjelaskan kenapa kok hasil outputnya itu sama, sedangkan datasheetnya itu kan kalau Sanken itu 200 kalau nggak salah itu ya, MJL sekian dan Toshiba sekian lah katakanlah, itu datasheetnya nggak sama gitu, tapi kok outputnya tetap sama. Nah itu loh, di sini yang saya jelaskan sebenarnya adalah kembali kepada rumus yang kemarin ya. Jadi sebesar apapun kita memakai trafo, atau misalnya trafonya sebesar apapun, terus sebanyak apapun final yang kita pasang, itu misalnya yang kedua, atau transistor apapun yang kita pasang ya, jenis apapun, semahal apapun itu, asalkan voltase yang dipakai itu sama dengan nilai beban yang sama, itu insya Allah menghasilkan output yang sama. Itu yang itu sudah kita buktikan langsung tadi di video saya tadi. Di sini menjawab kembali pertanyaan teman-teman yang masih meragukan kalau transistor final itu dengan jenis yang berbeda asal akan menghasilkan daya yang sama gitu ya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kok sama Mas sedangkan datasheetnya itu tidak sama? Sanken 200, Toshiba sekian sekian sekian, nah itu ya. Itu sebenarnya dimaksud oleh produsen menyantumkan datasheet itu bukan berarti dia menghasilkan daya seperti yang dimaksud itu lur. Atau misal Sanken itu 200 watt, itu bukan berarti kalau Sanken itu menghasilkan daya 200 watt, itu tidak. Yang dimaksud si pabrik atau pembuat dari transistor itu adalah daya tampung maksimal dari transistor itu gitu loh. Jadi satu misal untuk satu Sanken itu dia adalah 200 watt. Yang dimaksud itu bukan berarti dia menghasilkan 200 watt, tapi daya tampung maksimalnya dia adalah 200 watt gitu loh. Dia mampu dialiri, kalau kita membuat power nanti dia mampu menghasilkan daya 200 watt maksimal untuk satu transistor gitu loh. Yang dimaksud itu adalah seperti itu. Kalau Toshiba katakanlah lebih kecil 150, berarti dia mampu 150 seperti itu lah. Jadi atau misal kalau kita membuat power dengan 400 watt, satu misal outputnya 400 watt. Kalau Sanken kita membutuhkan cukup 2 set ya. Kalau Toshiba kita membutuhkan 3 gitu loh. 3 itu nanti sudah dia sudah ada sisa kan, jadi 150 kali 3 kan 450, sudah ada sisa 50 watt katakanlah. Jadi daya tampung outputnya itu masih ada sisa untuk Toshiba. Kalau Sanken itu udah ngepres 400 watt cukup membutuhkan 2 set. Seperti itu. Sebenarnya tujuannya adalah seperti itu ya lor ya. Jadi bukan berarti kalau Sanken itu datasheetnya wattnya besar dia menghasilkan watt yang besar. Nah, itu tidak. Jadi sebenarnya ini sudah video yang kali ini adalah sudah pernah dibahas di video yang kemarin ya. Tapi karena banyaknya permintaan dari teman-teman supaya menunjukkan kalau beda transistor itu nanti masih ada keraguan menghasilkan daya yang lebih besar, di sini akhirnya saya kupas di sini ya. Dikupas di sini kita sudah melakukan uji lab ya dengan
tegangan yang sama. Tegangannya sama lor ya, ini belum saya tunjukkan tadi. Nanti dikira tegangannya saya rubah, ini tidak ada perubahan tegangan sama sekali. Yang tadi 63 volt, sekarang kita coba ukur DC nya adalah masih sama ya, itu dia dilihat 63. Jadi tidak ada pengubahan voltase sama sekali. 63 sekitar 63 64 volt, sudah sedikit. Nah itu loh, maksud saya yang kita bisa tarik kesimpulan untuk video kali ini adalah kalau kita cukup menggunakan transistor Toshiba satu misal untuk menghandle power dengan watt sekian ya, itu nanti kenapa kita harus memakai transistor yang harganya terlalu mahal, jenis MCL itu kan harganya sangat mahal ya. Untuk power kelas untuk power kelas AB itu kan kita nggak perlu over. Sebenarnya AB karena kita masih mampu dihandle dengan Toshiba, berarti cukup menggunakan Toshiba saja. Kalau kita menggunakan MCL harga mahal pun nanti tidak merubah lor. Ya seperti itulah, powernya hasilnya itu seperti itu, tetap seperti itu kurang lebih. Terus lagi nanti kalau dibilang karakter ya, Sanken itu lebih empuk mas, atau MCL itu lebih atos, lebih keras atau gimana? Itu kalau menurut saya, berdasarkan saya membuat power, itu yang membentuk karakter itu sebenarnya bukan dari transistor final lor. Transistor final itu adalah transistor akhir sebagai penguat saja gitu loh. Jadi kalau menurut saya yang membentuk karakter itu adalah dari drivernya itu sendiri loh. Nah itu loh. Nah, itu maksudnya dalam artian karakter itu bukan karakter sub low atau enggak loh ya. Dari maksudnya respon frekuensi atau misalnya itu nanti yang membentuknya adalah drivernya gitu loh. Jadi untuk transistor final itu cuma menghandle arus, menghasilkan output tegangan output power daya pada sebuah power amplifier. Kalau menurut saya seperti itu, tidak membentuk karakter karena selama ini saya membuat power itu menggunakan transistor apapun, hasilnya kalau dibuat mid ya tetap oke. Kalau bikin sub ya tetap tidak ada masalah seperti itu. Tinggal kita menyocokkan dengan datasheet yang dimiliki oleh transistor itu saja. Ya, kurang lebih seperti itulah ya lor ya. Penjelasannya adalah seperti itu ya. Terus lagi ini. Kenapa saya kok nggak mengetef driver yang saya pakai untuk mencoba kali ini ya? Mungkin kalau di tef dia akan menghasilkan daya yang lebih besar juga gitu ya. Itu kan drivernya tanpa tef. Kalau nanti di drivernya itu dipakai yang versi tef, itu nanti banyak akan lebih besar karena ada satu tambahan penguatan. Nanti pasti dayanya itu lebih besar kan, dorongannya itu lebih besar. Nah itu banyak teman-teman juga yang berpikiran seperti itu. Nah, untuk video saya berikutnya nanti ya, saya akan membahas untuk kenapa saya tidak mengetef driver ini. Dan kita uji langsung nanti kalau driver itu kita tef dan tidak tef itu apakah dia berbeda. Nah, nanti akan saya tunjukkan di video saya berikutnya. Jadi simak terus ya lor ya. Ini pasti nanti di video saya berikutnya. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu teman-teman, semoga bisa memahami ya apa yang saya maksud hari ini. Kesimpulannya bisa ditarik sendiri, seperti itulah kurang lebih ya teman-teman, bisa dipahami sendiri. Jangan lupa terus ikuti video saya ya lor ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum teman-teman, like juga komennya ya, jangan pelit bagi jempolnya. Terima kasih yang sudah menyimak video saya hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.